Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng hanya bisa dengan ringan tersenyum, itu ketika dia melihat ekspresi kaget Chunwu. Kemudian setelah itu dia berkata, "Senior Chunwu, mengapa kamu ada di sini? Dan bagaimana kamu bisa tahu kalau aku akan muncul di tempat ini?" Tanya Chu Feng. "Oh, aku tahu kamu akan datang ke sini, karena aku tidak sengaja mendengar percakapan antara guru dan senior Kyushui. Mengenai bagaimana aku datang ke sini, itu karena guru aku mengirim aku pergi untuk menjalankan misi. Setelah menyelesaikan misi, aku secara kebetulan menemukan bahwa wilayah itu agak dekat dengan tempat ini, dan itulah sebabnya aku datang dan memeriksanya. Lagi pula, aku juga ingin melihat mana yang paling kuat dari para murid tiga pelindung. Aku juga pernah mendengar, bahwa masing-masing kekuatan mereka tidak kalah dengan Murong Sun. Beberapa orang bahkan berpikir kalau mereka lebih kuat daripada Murong Sun. Mereka adalah jenius yang menghilang selama bertahun-tahun. Karena sekarang mereka muncul kembali, jadi semua orang ingin tahu sejauh mana kekuatan yang mereka saat ini," kata Chunwu sambil terkikik. Setelah ia mengetahui kalau Chu Feng memiliki kemampuan untuk menyembunyikan identitasnya, dia pun tidak lagi khawatir. Sekarang dia kembali ke sikapnya yang hidup, tidak terkendali, dan juga menyenangkan. "Oh, lalu bagaimana kamu bisa berbenturan dengan Zhan Feng? Bahkan jika kamu memiliki beberapa konflik masa lalu di alam abadi Martial Marking, jika melihat sifat Zhan Feng, dia tampaknya tidak menahan diri dan menyerang kamu tanpa alasan," tanya Chu Feng lagi. "Tentu saja dia tidak akan tanpa alasan. Karena aku telah menangkap kesalahan, dan mendengar sesuatu yang seharusnya tidak aku dengar," kata Chunwu sambil cemberut. "Oh, apa yang kamu dengar?" tanya Chu Feng. "Hehehe, ini rahasia besar. Tetapi jika itu benar, maka jurang yang rusak ini akan menjadi lebih sedikit menarik," kata Chunwu dengan manis. "Apa yang sebenarnya terjadi? Senior Chunwu, tolong jangan membuatku tegang." Chu Feng bertanya dengan tidak sabar. "Junior Chu Feng, aku yakin dengan teknik formasi spiritualmu, kamu seharusnya bisa melihat bahwa lokasi kita saat ini bukan bagian terdalam dari jurang yang rusak. Jadi, kamu harusnya juga tahu, bahwa inti yang sebenarnya ada di dalam formasi spiritual. Maka dari itu, jurang yang rusak sebenarnya ada di dalam formasi spiritual." Chunwu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Memang benar, formasi spiritual itu sangat kuat. Tidak peduli yang ada di langit ataupun yang ada tanah, seseorang tetap tidak bisa melewatinya. Bahkan jika ada yang mau lewat, mereka hanya bisa menghancurkan seluruh formasi spiritualnya terlebih dahulu. Tapi dari apa yang aku lihat, formasi spiritual ini dibuat dengan sangat terampil. Seluruh formasinya terhubung, dan mengandung energi yang sama secara seluruhan. Jika seseorang menyerangnya sedikit saja, maka energi yang disamakan itu akan berkumpul ke lokasi itu untuk bertahan melawan serangan tersebut. Sangat sulit untuk menghancurkan formasi ini, dan bahkan Martial King saja tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Tapi Senior Chunwu, apakah rahasiamu merujuk pada formasi spiritual ini? Tanya Chu Feng. "Tentu saja tidak, tetapi ini juga terkait. Semua orang tahu tempat ini adalah salah satu dari sisa-sisa sekte Night Crippling, namun tidak ada yang tahu betapa pentingnya tempat ini. Karena di dalam jurang yang rusak, di sana terdapat harta karun," kata Chunwu secara misterius. "Harta apa itu?" tanya Chu Feng. "Aku juga tidak tahu harta apa itu. Aku hanya tahu ada harta di tempat ini dari Zhan Feng, dan juga beberapa percakapan orang lain. Tapi dari apa yang aku dengar, Kepulauan Eksekusi Immortal telah mengirim pasukan untuk menyelinap ke tempat ini. Bahkan Murong Sun juga sudah datang. Bukan hanya dia saja, bahkan 9 dewa Kepulauan Eksekusi Abadi juga telah datang. Meskipun dewa ke-9 abadi itu hanya di puncak Martial Lord, dia memiliki garis keturunan kerajaan, dan juga mengembangkan teknik misterius yang terlarang.
Dia telah berhasil menggabungkan kedua kekuatan itu menjadi satu, dan kekuatan bertarungnya sangatlah luar biasa. Aku pernah mendengar, kalau dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di ranah dewa bela diri. Adapun Immortal ke-7 dan Immortal ke-8, mereka bahkan tidak kalah mengesankannya. Mereka berdua berada di ranah Martial Kings. Karena Kepulauan Eksekusi Immortal mengirim formasi orang-orang yang begitu kuat, aku yakin bahwa harta karun di dalam jurang yang jahat itu tidak sederhana sama sekali, kata Chunwu dengan penuh harapan. Karena ada harta karun di jurang yang rusak ini, dan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal juga mengetahuinya, maka mereka seharusnya sudah ada di sini. Mereka pasti tidak dapat membuka formasi di sini, dan itulah sebabnya, mengapa mereka belum mengambil tindakan hingga saat ini. Dan sekarang, karena mereka mengirim begitu banyak orang, mereka pasti telah menemukan metode untuk membuka formasi ini. Namun jika mereka benar-benar telah menemukannya, apa yang telah menghentikan mereka untuk tidak secara langsung membukanya? Mengapa mereka harus begitu tertutup, dan melakukan sesuatu yang sangat merepotkan seperti menyelinap masuk? Pikir Chu Feng sambil merenung, lalu tiba-tiba saja matanya menyala. Mungkinkah itu karena para murid dari 3 pelindung? Seru Chu Feng. Junior Wuking, kamu benar-benar terlalu pintar. Lebih tepatnya, memang benar karena para murid dari 3 pelindung. Aku mendengar Zhan Feng dan yang lainnya mengatakan bahwa, alasan mengapa formasi ini sulit dibuka adalah, karena kepala Crippling Knight Demon Sect secara pribadilah yang telah meletakkan harta ini. Kembali pada hari-hari itu, mereka secara terbuka disepakati untuk menjadi orang terkuat di wilayah Laut Timur. Bahkan kepala Kepulauan Eksekusi Immortal saat ini, dia cenderung lebih rendah darinya. Maka secara alami, Kepulauan Eksekusi Abadi tidak dapat membuka formasi ini. Namun untungnya, 4 pelindung dari Sekte Night Crippling Knight tahu metode untuk membuka formasi ini. Setelah sekte dibubarkan, mereka berempat yang mengaktifkan formasi ini, dan menyegel jurang yang jahat ini. Saat ini, para murid dari 3 pelindung telah datang ke sini untuk pertempuran yang telah diatur. Tidak ada alasan lain, karena mereka semua memiliki metode pembukaan yang telah diturunkan kepada mereka dari 3 pelindung. Tujuan mereka juga, itu merupakan harta karun di jurang yang rusak itu. Namun karena keributan antara 4 pelindung itu, para murid dari 3 pelindung juga ikutan berselisih. Itulah sebabnya mereka mengatur pertempuran yang diatur ini. Hanya yang terkuatlah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta di dalamnya. Mengenai topik itu, ini sangat disayangkan. Karena salah satu dari kepala 4 pelindung, Qiyu Chanfeng, dia tidak pernah menerima seorang murid. Karena kalau tidak, apa yang akan segera tiba adalah pertempuran antara para murid dari 4 pelindung. Ucap Chunwu yang memiliki wajah penyesalan. Tetapi jika dia tahu bahwa murid Qiyu Chanfeng memang datang ke sini, dan itu adalah Chu Feng, maka siapa yang tahu apa yang akan dia rasakan? Itu berarti, metode lengkap untuk membuka formasi ini dipahami di tangan 4 pelindung. Dan bahkan tidak mungkin hanya dengan 1 orang. Tanya Chu Feng. Aku rasa begitu, ucap Chunwu sambil mengangguk. Saat ini, karena para murid dari 3 pelindung telah datang, maka seharusnya hanya ada 3 metode untuk menghancurkannya. Karena kurangan 1, maka cara itu tidaklah lengkap. Lalu bagaimana caranya formasi itu bisa dibuka? Tanya Chu Feng dengan bingung. Meskipun Qiyu Chanfeng tidak memiliki seorang murid, mungkin dia sudah mengatakan metode untuk membuka formasi kepada 3 pelindung lainnya. Meskipun keempat pelindung tidak pernah berhubungan baik satu sama lain, tapi ketika mereka menghadapi musuh dari luar, maka mereka akan berhubungan dengan baik, kata Chunwu. Aku berharap begitu, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng mengangguk, dia memiliki perasaan yang mengganggu, bahwa tuannya tidak dengan mudah memberitahu metode keempat kepada 3 pelindung lainnya. Karena pada kenyataannya, Chu Feng juga berharap bahwa tuannya tidak memberitahu metode itu kepada 3 pelindung lainnya. Karena dengan begitu, bahkan para murid dari 3 pelindung tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan formasi itu. Dengan demikian,
Rencana Immortal Execution Archipelago untuk menjadi nelayan yang menuai imbalan, itu tidak dapat terrealisasikan. Sial, seru Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, mata Chu Feng tiba-tiba menyusut. Ekspresinya secara bersamaan berubah sangat jelek. Dia buru-buru mengubah penampilannya kembali ke Wu Qing, dan pada saat yang sama ia juga meraih Chun Wu, dan berencana untuk melarikan diri melalui bawah tanah. Chu Feng menutup matanya, dan menggunakan kekuatan spiritual untuk menentukan arah yang dia tuju. Di dalam tanah hitam yang bergulir, dia seperti naga bawah tanah. Semua tanah yang dia lewati mulai berubah, itu hanya terjadi saat dia dengan cepat melarikan diri. Junior Wu Qing, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu khawatir? Tanya Chun Wu. Wajah Chun Wu bahkan dipenuhi dengan kebingungan, itu ketika dia melihat sikapnya ini. Mereka awalnya mengobrol baik, lalu mengapa Chu Feng tiba-tiba mulai melarikan diri? Dan dia bahkan melarikan diri ke bawah tanah. Bang! Tepat pada saat itu, ledakan besar tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, tanah hitam di atas Chu Feng dan Chun Wu mengendur, lalu menjulang tinggi lurus ke atas. Pada saat yang sama, keduanya merasakan daya isap yang kuat, dan itu sudah mengikat mereka berdua. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa dengan cepat bergeser ke atas, bersamaan dengan tumpukan tanah yang besar. Akhirnya, kegelapan di sekitarnya berubah menjadi cerah. Dari lokasi mereka yang sangat dalam di bawah tanah, mereka seketika kembali ke permukaan tanah. Namun pada saat itu, bukan hanya Chu Feng yang dengan erat mengerutkan alisnya. Bahkan kulit Chun Wu berubah sangat jelek. Di matanya yang penuh kebingungan sebelumnya, kegelisahan-kegelisahan yang tak terlukiskan sekarang telah muncul. Pada saat itu juga, 3 orang berdiri di udara dan menatap mereka berdua. 2 dari mereka adalah perempuan, dan 1 dari mereka adalah laki-laki. Kedua wanita itu memiliki penampilan yang sangat cantik, dan bahkan dalam segudang keindahan, mereka masih akan menjadi yang paling menarik. Salah satu dari mereka memiliki bentuk yang hot, karena bagian depan dan belakang begitu menonjol. Payudaranya yang bulat, kencang, dan putih itu seperti hampir meledak. Itu sangat menggoda, dan juga sangatlah memikat. Sosok seperti itu yang disertai dengan wajahnya yang seperti rubah, itu dapat dipastikan bisa menyihir jutaan pria. Wanita itu tidak lain adalah salah satu dari 3 keindahan besar wilayah Laut Timur, yaitu Ya Fei. Adapun kecantikan lainnya, meskipun penampilannya tidak sehebat penampilan Ya Fei, dia masih bisa dianggap sebagai kecantikan kelas atas, dan dia adalah Murong Wan. Chu Feng dan Chun Wu tidak bisa untuk tidak lebih akrab dengan keduanya. Mereka adalah para jenius puncak kepulauan eksekusi immortal, yang namanya setara dengan Zhan Feng. Selain itu, dalam hal posisi dan status mereka, keduanya jauh lebih unggul daripada Zhan Feng. Tapi saat ini, tatapan Chu Feng tidak terkunci pada tubuh mereka. Justru sebaliknya, itu terkunci pada pria di antara mereka berdua. Dia memiliki tubuh yang besar, dan juga tubuh yang bugar. Dalam hal penampilan luar, dia cukup tipikal, tapi dia tidak terlalu tampan. Padahal, dia sama sekali tidak jelek. Meski begitu, di balik penampilannya yang biasa, di bawah sepasang alisnya yang hitam pekat, ada 2 mata yang sangat tajam. Mata itu memiliki kekuatan untuk mereka, meskipun dia sedang tidak marah. Mata itu memberikan suasana yang kurang baik pada orang biasa. Namun yang paling penting adalah, jika dibandingkan dengan kultivator martial lord peringkat 5 seperti Ya Fei dan Murong Wan, orang itu ternyata jauh lebih kuat lagi. Dia adalah peringkat 8 martial lord, dan kekuatan yang membelenggu Chu Feng dan Chun Wu berasal darinya. Jika melihat usianya, ia tampaknya baru berusia 30 tahun. Memiliki kultivasi seperti ini pada usia seperti itu, bakatnya agak mengesankan. Tanpa banyak berpikir, Chu Feng sudah tahu siapa orang itu. Murong Sun, seru Chun Wu. Seperti yang diharapkan, Chun Wu berbicara saat dia mengenali pria itu. Dia adalah jenius nomor 1 wilayah Laut Timur, serta pemimpin masa depan Kepulauan Eksekusi Abadi,
dan juga tunangan dari dua wanita cantik Yafei dan Ziling. Dialah Murongsun. Pada saat itu, Chunwu benar-benar merasa takut. Bahkan di sampingnya, Chu Feng bisa merasakan kegugupan dan kegelisahannya. Chunwu tidak hanya mengenali Murongsun, dia akhirnya juga mengerti mengapa Chu Feng tiba-tiba saja melarikan diri. Dia pasti merasakan kedatangan Murongsun dan yang lainnya, itu dengan kekuatan spiritualnya yang tajam. Tapi dia tidak mengerti satu hal. Karena teknik formasi spiritual Chu Feng begitu kuat, jadi hanya sedikit orang yang bisa menemukan formasi spiritual penyembunyian yang dia letakkan. Tapi bagaimana mungkin, Murongsun bisa menemukan mereka? Tapi tidak peduli bagaimana Murongsun melakukannya, dia harus mengakui bahwa mereka saat ini dalam situasi yang berbahaya. Di mana mereka memiliki sebagian kecil dari kesempatan untuk hidup, karena dia sedikit banyaknya tahu tentang temperamen Murongsun. Nona Chunwu, aku benar-benar tidak menyangka bisa melihatmu di sini. Namun sayangnya, hari ini aku datang ke sini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang yang ada di sebelah kamu. Adapun alasannya, aku yakin kamu sudah mengetahuinya. Tapi karena Piao Miao senior, dan tidak peduli keluhan seperti apa yang kamu miliki dengan Zhan Feng sebelumnya, sepertinya kamu bukanlah orang yang melumpuhkannya. Maka dari itu, aku akan membiarkanmu berlalu. Cepatlah pergi sekarang juga, ucap Murongsun. Murongsun diucapkannya dengan sangat tenang, tapi Chunwu tahu ada bahaya apa di dalamnya. Tidak, balas Chunwu. Pada saat itu, pikiran pertama Chunwu adalah menolaknya. Satu-satunya alasan mengapa Chu Feng mengalahkan Zhan Feng adalah untuk menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Chu Feng. Senior Chunwu, cepatlah pergi. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Kamu hanya akan mengganggu aku jika kamu berada di sini, dan juga akan sangat sulit bagi aku untuk melarikan diri saat itu, ucap Chu Feng. Tetapi pada saat itu, Chu Feng bergegas mengirim pesan mental kepada Chunwu. Tidak, balas Chunwu lagi. Chunwu menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh resolusi, dan seolah-olah dia sudah membuat persiapan untuk mati. Dia tidak ingin Chu Feng mati karena dirinya, dan dia juga tidak bisa membiarkan Chu Feng mati sendirian. Bahkan jika aku mati, senior Qius Hui dan senior Piao Miao setidaknya harus tahu siapa yang telah membunuhku. Jadi di masa depan, akan ada orang yang membalaskan dendamku ini. Tapi jika kamu mati di sampingku, tidak akan ada orang yang bisa membalaskan dendam untukku, dan tidak juga untukmu. Lagi pula, aku benar-benar punya metode untuk melarikan diri. Aku hanya tidak dapat menggunakannya karena kamu ada di sini. Percayalah, Murongsun tidak akan membunuhku semudah itu. Aku bisa melarikan diri darinya, kata Chu Feng dengan sangat percaya diri. Ketika Chu Feng bertindak sedemikian rupa, Chunwu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia sebenarnya tidak terlalu percaya, kalau Chu Feng memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari genggaman Murongsun. Tetapi jika Chu Feng melakukannya, dia tidak akan mau pergi karena dia tidak akan dapat menggunakan metode melarikan diri itu. Jika Chunwu tetap tinggal, itu sama dengan menyakiti Chu Feng. Junior Chu Feng, kamu harus bertahan. Aku akan memikirkan cara untuk memberitahu guru aku sekarang, dan membuatnya menyelamatkan kamu. Jika kamu dapat melarikan diri dengan aman, kamu harus mengirim pesan ke puncak berkabut, ucap Chunwu. Meskipun dia enggan, tapi Chunwu tidak punya pilihan. Setelah meninggalkan pesan mental itu, dia berbalik dan pergi. Murongsun dan yang lainnya tidak bisa mendengar percakapan mental antara Chunwu dan Chu Feng, tetapi mereka masih tahu apa yang mereka berdua lakukan. Namun mereka tidak peduli dengan pembicaraan mereka berdua, karena dalam perspektif Murongsun, Chu Feng hanya memiliki satu jalur yang bisa dia jalani. Yaitu jalan menuju kematian. Dia sudah tidak memiliki kemampuan apapun untuk melarikan diri. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata Murongsun dengan acuh tak acuh. Tetapi ketika dia berbicara, dia memiliki sikap bangga tentang dirinya sendiri yang mirip dengan seorang bangsawan, yang sedang bertanya kepada rakyat jelata dari atas. Karena di matanya, Chu Feng adalah rakyat jelata yang sangat rendah. Oh,
Tentu saja aku tahu. Bukankah kamu penguasa muda yang terkenal dari Grand Immortal Execution Archipelago, dan juga penjahat kelamin yang hebat yang diketahui semua orang di wilayah Laut Timur, Murongsun? Balas Chu Feng. Chu Feng dengan ringan menyipitkan matanya, dan membentuk sedikit senyuman mengejek. Dia tidak sedikit pun tertekan oleh atmosfer tanpa bentuk milik Murongsun. Dia bisa menekan orang lain dengan sikap yang dia berikan, tetapi saat menggunakannya untuk menakuti Chu Feng, dia bahkan tidak harus memikirkannya. Bajingan, ucap Murongsun. Ketika dia melihat sikap Chu Feng yang tak kenal takut ketika menghadapinya, dan bahkan mengatakan dia adalah penjahat kelamin, itu membuat Murongsun menjadi sangat marah. Sinar kedinginan langsung muncul ke matanya. Apakah itu tidak benar, Nona Yafei? Kamu seharusnya tahu betul apakah dia seorang penjahat kelamin atau bukan. Bukankah dia selalu ingin pergi tidur denganmu? Chu Feng berkata sambil tersenyum dan menatap Yafei. Tatapannya dipenuhi dengan isyarat, tentang upayanya untuk memicu konflik. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.